kuliahan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita dapat Zoom kembali di pertemuan ke-7 ini, yang insya Allah pekan depan kita akan menghadapi UTS. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum UTS, dan nanti setelah UTS insya Allah apabila Allah memberikan umur panjang dan kesehatan, kita akan bertemu di kelas dengan kelas offline, dan hari ini adalah kelas online terakhir dengan pembahasan akad, kirod, riba, murabahah, dan yang lain sebagainya. Nah, ini masih sambungan dengan materi yang kemarin. Kalau yang kemarin kan masih tentang akad-akad secara keseluruhan, ada akad muawadot, ada akad tabaruat. Nah, kemudian yang akad kirod, kemudian tentang riba, murabahah, itu masih termasuk ke dalam akad-akad muamalah. Sebelumnya, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya? Mungkin dari Irma, dari Ihsan, atau dari Vika, Radini, dapat dipahami yang sebelumnya atau ada yang mau ditanyakan? Ya, yang bisa on cam silahkan kalian aktifkan kameranya, tetapi kalau yang berhalangan tidak masalah. Yang penting nanti ketika ada ujian nanti teman-teman bisa menjawab, tapi diusahakan bisa on cam semuanya ya. Jadi kita bisa saling kenal yang mana dosen PAI 3T dan yang mana kelas farmasi kelas B itu. Dan tidak lupa kalian mengisi pula absensi di Sispo atau Siakad dan di e-kuliah. Di e-kuliahnya sudah betul kan jamnya jam 12.20. Oke, kalau Tapi masih loading Ibu di kuliahnya. Oh, yang e-kuliah Ya, loading. Iya, error. Tapi kalau di Sispo bisa. Yang Sispo bisa mungkin ya? Bisa Ibu kalau Sispo. Oke, baik. Sambil nunggu e-kuliah, silahkan kalian isi dulu yang Sispo. Ya, kita lanjut saja materi ke-7, pertemuan ke-7 ini di mata kuliah PAI 3 yaitu muamalah. Kita akan membahas tentang akad kirod, riba, murabahah, dan yang lain sebagainya. Yang pertama, akad kirod. Nah, di muka Ibu menghalangi, kita kecilkan dulu. Di sini di atas saja. Ya, menghalangi tidak ini Ibu? Wajah tidak, Bu. Enggak, Bu. Baik, kirod. Kirod itu sama halnya dengan akad mudorobah. Nah, di sini artinya bukan memberi pinjaman ya, tetapi akad kerjasama yang dimana satu pihak memberikan modal dan yang satu pihak lagi itu biasanya jasanya. Nah, makanya di sini yang harus direvisi, ditinjau dari segi bahasa, artinya kirod itu adalah akad kerjasama. Sedangkan menurut Syara, bentuk kerjasama di mana seorang memberi modal kepada orang lain untuk diniagakan dan keuntungannya dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati. Nah, kalau secara kontekstual itulah arti dari kirod. Nah, di aplikasinya kirod atau kata lain adalah mudorobah, itu biasanya kalau di perbankan adanya di akad peminjaman modal. Di akad peminjaman modal itu ada yang namanya akad mudorobah, ada yang namanya akad musyarakah. Nah, kalau akad mudorobah itu yang satu pihak full 100% memberikan modal, dan yang satunya lagi 100% berupa jasanya. Gitu. Jadi keduanya saling bekerja sama, yang satu kerjasamanya modal usahanya, yang satu adalah jasanya. Contoh hal, misalnya
dalam penggarapan sawah itu mudorobah, misalnya akad yang digunakannya. Nah, saya itu sebagai pemberi modal 100% untuk penggarapan sawah itu. Kemudian Mauna Ismi sebagai penggarap sawahnya atau sebagai petaninya 100%. Mauna Ismi itu menggarap sawah tanpa ada modal sedikit pun, gitu ya. Nah, itu adalah akad mudorobah atau kirod. Tetapi nanti keuntungannya dibagi sesuai proporsional masing-masing, sesuai kesepakatan di awal. Misalnya nanti karena Ibu 100% dananya dan Mauna Ismi 100% jasanya, berarti misalnya nanti di kesepakatan awal, Mauna nanti saya keuntungannya 70% ya, Mauna 30%. Oh baik Bu, nah itu kesepakatan awal. Tetapi biasanya ketika ada kerugian, itu 100% ditanggung oleh saya, seorang pemilik modal. Itulah yang disebutkan dengan akad kirod atau mudorobah, atau kata lain adalah memberi modal. Gitu. Coba kalau musyarakah, perbedaannya dengan mudorobah, kalau musyarakah itu sama akad-akad pendanaan, kalau musyarakah itu misalnya saya memiliki modal 50% dan saya pun memberikan jasanya 50%. Kemudian Hasbi 50% memberikan jasa, 50% sama memberikan modal. Jadi masing-masing sama-sama memberikan modal dan sama-sama bekerja. Itu namanya musyarakah. Kalau mudorobah, satu orang memberikan modal, satu orang yang bekerja. Itu perbedaannya. Oke, bisa dipahami? Coba bisa diulang oleh Irma. Halo Irma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Irma Rahmawati apa Darmawati, Bu? Irma Rahmawati saja yang sudah berbicara. Silakan. Irma, perbedaan dari mudorobah dengan musyarakah itu ada di titik mananya ya, Neng? Untuk Irma Ya, Rahmawati. Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya izin off cam soalnya nggak bisa itu kameranya. Oke, tidak apa-apa. Silakan. Titik perbedaannya ada di mana? Akad mudorobah dengan akad musyarakah. Menurut Irma tadi yang telah saya jelaskan, apakah Izin sama? menjawab. Ya. Tidak. Kalau mohon maaf sebelumnya jika salah Ibu. Ya. Kalau yang mudorobah itu kan untuk yang mengeluarkannya sendiri dan mendagangkannya juga sendiri, sedangkan yang tadi mah itu mah berdua menjalankannya. Yang mana nih? Yang berdua menjalankannya yang mana? Yang kalau mudorobah dalam pemberian modalnya yang dua orang itu, satu orang berapa persen dan yang satu orang berupa apa? Kalau yang mudorobah, akad mudorobah. Kalau yang mudorobah. Kalau mudorobah itu kan buat sendiri, Bu. Nggak dibagi dua. Apanya? Yang mengeluarkan dan menjualnya sendiri. Oke, baik, saya luruskan kembali ya. Terima kasih Irma sudah menjawab. Sudah betul apa yang Irma jelaskan, tetapi saya sempurnakan dari jawaban Irma. Kalau mudorobah itu dua orang yang melakukan akad, sama-sama akad kerjasama. Yang satu pemilik modal seutuhnya, yang satu penggarapnya atau yang melakukan pekerjaannya. Ya, jadi yang pemilik modal tidak ikut bekerja, hanya yang satunya saja yang bekerja. Itu mudorobah atau kirod. Sedangkan musyarakah, ketika ada dua orang yang melakukan akad, yang pertama memberikan modal, yang kedua juga memberikan modal. Yang pertama bekerja, yang kedua pun bekerja. Jadi sama musyarakah syirkah saling bekerja. Jadi tidak ada yang satu modal seutuhnya.
Kalau mudorobah modal seutuhnya 1 orang dan yang kerja pun seutuhnya 1 orang gitu. Kayak contoh halnya saya ulang lagi, kayak contoh halnya seperti ini. Saya punya kedai kopi. Nah, sepenuhnya kedai kopi itu 100% modalnya dari saya gitu. Kemudian saya rekrut jadi karyawan Nadira. Nah, Nadira itu saya gunakan sebagai pegawai di kafe kopi itu. Nah, Nadira itu tidak memberikan modal sedikit pun. Nadira itu hanya bekerja saja. Ya, berarti yang penggarapnya Nadira, saya yang 100% memberikan modalnya. Kemudian nanti di akhir adanya bagi hasil. Keuntungannya itu bagi hasilnya karena saya pemilik modal, jadi saya menentukan 70%, Nadira 30%. Atau misalnya udahlah Nadira 50% aja boleh. Buat nanti keuntungan bagi hasil di akhirnya. Itu ya. Paham sampai sini? Itu mudorobah ya. Nah, kemudian mudorobah itu dibagi menjadi 2. Ada mudorobah mutlaqoh dan ada mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlaqoh itu biasanya mudorib diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudorib itu adalah orang yang melakukan pekerjaannya, gitu. Bukan yang pemilik modalnya. Itu katanya namanya adalah mudorib. Kemudian mudorib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. Ya, itu adalah mudorobah mutlak. Kalau mudorobah muqayyadah, sahibul mal itu adalah orang yang memiliki modal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pemilik jasa, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam bentuk ini, mudorib tidak diperkenalkan untuk mencampurkan dana modal atau dana lain. Nah, mudorobah itu dibagi 2. Yang pertama tadi mudorobah mutlaqoh. Mudorobah mutlaqoh itu sistem yang tadi saya contohkan ke Nadira. Nadira nih, saya punya modal 100 juta. Terserah Nadira mau dipakai usaha apa, yang penting produktif usahanya dan bisa balik modal, nanti bagi hasil dengan saya. Terserah tempatnya mau di mana, pokoknya Nadira mah jadi usaha produktif aja, ini modal yang saya kasih. Nah itu bagi hasilnya atau kerjasama pemberian modalnya namanya mudorobah mutlaqoh. Kalau mudorobah muqayyadah, misalnya saya dengan Nadira, ini saya punya kafe kopi, tempatnya udah di sini. Nah, Nadira mah tungguin aja di sini ya. Pokoknya Nadira mah nanti jam kerja sampai jam segini. Nanti bagi hasilnya di akhir. Nah, itu disebutnya adalah mudorobah muqayyadah. Ya. Itu harus dipahami oleh teman-teman semua. Nanti takut di UTS ada pembagiannya. Ada berapa pembagian dari mudorobah? Ada 2. Yang pertama mutlaqoh, ingat ke mutlak. Kemudian yang kedua adalah muqayyadah. Jadi yang sudah ditetapkan, tidak bisa seenaknya saja kita memilih usaha apa. Baik, paham sampai di sini? Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, jadi jangan menunggu sesi tanya jawab, nanti takutnya tidak ada waktu untuk tanya jawab. Oke, selanjutnya adalah segini aja wajahnya. Rukun dan syarat qirad atau mudorobah. Nah, ini rukun dan syarat ini rumusnya hanya 3. Yang pertama aqidain, yang kedua ma'qud alaih, dan yang ketiga adalah siqat. Di sini aqidainnya mana? Aqidain itu adalah 2 orang yang melakukan akad. Yang pertama adalah pemilik dana atau modal. Dan yang kedua adalah sebagai penggarap dari modal itu sendiri. Itu disebutnya adalah aqidain, 2 orang yang melakukan akad. Karena bertransaksi itu tidak bisa sendiri, harus berdua. Makanya bahasa Arabnya adalah aqidaini atau aqidani, 2 orang yang melakukan akad. Seperti halnya di sini, pemilik dana atau sahibul mal adalah orang yang memberi modal atau pengusaha. Pengusaha mudharib itu orang yang menerima pinjaman. Baik pemilik dana dan pengusaha, keduanya diisyaratkan harus berakal. Nah, di sini rukunnya yang pertama adalah sahibul mal dan yang kedua adalah mudharib. Nah, keduanya itu adalah aqidain.
Satu, pemilik dana, kedua, pengusaha. Kalau di perbankan, nanti kalau kalian masuk ke dunia perbankan, ketika mau pinjaman modal, akadnya misalnya mudorobah, berarti bank itu sebagai pemilik dana atau sohibul mal, karena dia 100% mendanai dari proposal usaha yang kalian ajukan. Kemudian yang mengajukannya itu pengusahanya adalah mudorib. Jadi dua orang yang melakukan akad itu adalah akidani, pemilik dana, dan pengusaha. Sohibul mal atau mudorib. Nah, syaratnya dari akidani itu apa? Syaratnya yang pertama haruslah berakal, baligh, dan merdeka. Dengan kata lain, keduanya harus yang cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, Bu, gimana kalau kita bekerja samanya dengan anak kecil, sah atau tidak? Coba, sah atau tidak, Yunita? Kalau ketika kita ingin bekerja sama dengan anak kecil, misalnya Ibu punya modal, yang nanti pengusahanya anak kecil, boleh atau tidak? Menurut Yunita? Bu, kan belum balik. Belum balik, jadi tidak bisa, tidak syah ya? Ya berarti tidak sah, karena anak itu masih belum balik. Gitu. Di sini syaratnya haruslah berakal dan balik. Anak kecil berakal, tetapi belum balik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, harta atau modal usaha. Jadi di sini ada ma'qud alaih. Ma'qud alaihnya mana? Objeknya itu mana? Yaitu harta atau modal usaha dengan pekerjaan atau kegiatan usaha. Itu adalah ma'qud alaihnya. Akun yang terakhir. Nah, kemudian sigotnya apa? Ijab kabul tentang mudorobah. Keuntungan syaratnya, untuk keuntungan syaratnya harus seperti apa? Bagian masing-masing dari keuntungan tersebut telah ditentukan pada akad. Gitu ya. Jadi ketika rukunnya sudah terpenuhi, tiga-tiganya, ada yang melakukan akadnya ada, kemudian objek yang akan diusahakannya juga ada, dan sigotnya atau ijab kabulnya udah ada. Nah, dalam pembagian keuntungannya gimana? Silahkan tentukan di awal perjanjian atau kesepakatan perikatan di awal. Akadnya seperti apa? Perjanjian tertulisnya harus seperti apa? Karena sekarang mah apapun data itu harus tertulis, tidak bisa hanya lisan saja. Supaya apa? Supaya kuat dalam pembuktian nanti. Takut ada perselisihan, perasaan dulu Bu Ira ngasih perjanjiannya untuk keuntungannya 30%, kenapa sekarang jadi 20%? Nah, nanti saya tanya balik. Mana? Misalnya Ibu dengan Nabila Khairunisa ya, dengan Nabila Khairunisa Ibu perjanjiannya. Mana Nabila perjanjiannya kalau Ibu dulu 30% ngasih perjanjian keuntungannya? Nggak ada Bu, dulu cuma lisan, itu nggak kuat. Kalau di dalam hukum itu harus ada pembuktiannya. Itu harus ada tertulisnya bahwasannya keuntungan untuk usaha yang akad mudorobah ini Bu Ira 70%, Nabila Khairunisa 30%. Nah, itu jelas, jadi tertulis nanti. Oke. Sampai di sini cukup? Cukup, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pengertian tentang riba. Ada yang tahu riba itu apa? Menurut teman, coba kalau menurut Linggih tahu nggak riba itu apa? Ada Linggih? Bisa speak up Linggih? Masih di unmute? Masih di mute? Riba itu kelebihan atau tambahan, Ibu? Ya, pernah dengar nggak kata riba sebelumnya, Linggih? Pernah tidak? Pernah, Ibu. Pernah. Nih, kalau kasus kayak gini, riba bukan Linggih. Misalnya, Ibu beli kerudung dari Linggih. Kan kerudung tuh Linggih itu aslinya tuh belinya tuh 20.000. Terus Linggih jual jadi 25.000. Nah, kan ada kelebihan 5.000 tuh.
Itu riba atau tidak menurut Linggi? Yang 5.000-nya itu riba atau tidak? Kan tadi menurut Linggi riba adalah adanya tambahan atau kelebihan. Nah, ibu beli kerudung ke Linggi. Linggi itu beli kerudungnya 20.000. Tapi Linggi jual lagi ke ibu 25.000. Berarti ada selisih 5.000 kan? Nah, yang 5.000-nya itu riba atau tidak menurut Linggi? Enggak, kalau enggak Ibu. Kenapa? Enggak. Enggak. Kenapa enggak, Neng? Nah, itu kan aku jual lagi. Karena Linggi jual lagi. Ya, sudah betul apa yang Linggi tadi kemukakan, cuman Ibu hanya ingin melengkapi saja bahwasannya kategori riba ini kita harus tahu dulu akadnya apa. Kalau dalam akad jual beli, boleh tidak ada tambahan? Boleh. Dan itu tidak dikatakan riba kalau akadnya jual beli. Tetapi dikatakan riba itu kalau misalnya pinjam meminjam. Ketika pinjam meminjam ada kelebihannya, nah itu adalah riba. Kemudian ada pula kategori riba itu apabila jual beli mata uang. Boleh nggak sih jual beli mata uang itu? Hasbi boleh nggak jual beli mata uang? Tahu Ibu. Boleh nggak? Misalnya Hasbi beli nukerin uang rupiah dengan rupiah lagi, atau rupiah dengan dolar, atau beli dolar, atau mau ngejual dolar, itu boleh nggak? Menurut Kalau Hasbi? menurut saya nuker saja itu boleh. Nah, kalau di money changer itu tukar menukar atau jual beli mata uang? Kalau kita ke money changer nih, itu jual beli atau tukar menukar akadnya? Menurut Hasbi? Wah, Ibu, suaranya kurang terdengar di saya. Kalau menurut Hasbi, ketika ke money changer, ketika mau rupiah menjadi dolar, itu jual beli atau tukar menukar? Jual beli. Jual beli. Jadi kalau jual beli boleh ada lebihnya atau ada tambahannya. Kalau ada tambahannya tidak boleh. Kalau dalam jual beli, jadi kalau ibu beli 5.000 harus dijual lagi 5.000 gitu. Nggak boleh jadi 10.000. Tapi gimana si dianya Bu, kalau misalkan udah jadi hak milik si dianya, bebas mau jual berapa aja. Oke, baik. Hasbi Ibu luruskan bahwasannya dikategorikan riba atau jual beli di sini, riba di dalam jual beli itu apabila jual belinya seperti jual beli mata uang yang serupa. Contohnya rupiah dengan rupiah. Kalian kan teman-teman suka melihat, suka ada yang jualan uang tukeran di pinggiran Bank BI itu, suka ada jual-jual beli uang nuker 100.000 jadi 20 ribuan, jadi keterimanya jadi 80.000. Nah, itu yang tidak boleh jual beli seperti itu karena uang tidak boleh menjadikan komoditi. Kalau rupiah dengan rupiah karena kursnya sama, itu harus sama jual beli tukar menukarnya dan tidak boleh dijadikan jual beli. Tukar menukar saja akadnya. Tetapi kalau misalnya rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, itu boleh jual beli mata uang. Akadnya akad sorfun atau akad valuta asing. Dan di situ boleh tidak sama dan ada administrasi itu boleh karena akadnya adalah jual beli. Gitu ya. Kan sekarang kursnya dolar di sana misalnya 15.000. Sedangkan kita satu dolar itu di kita sama dengan 15.000. Berarti kalau kita nukerin 15 juta, berarti di sana misalnya ada di 100 dolaran, misalnya atau 10 dolar atau 100 dolar kan tidak sama 15 juta, tidak 15 juta dolar gitu. Nah, kalau di sini memang riba menurut bahasa artinya adalah tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah disebut riba adalah tambahan atau kelebihan atas modal yang diperoleh seseorang pada saat menerima pembayaran hutang, nih garis bawahnya,
hutang, dan saat tukar menukar, dan sejenisnya. Kalau dalam jual beli ada lebihnya itu boleh, memang harus. Jual beli ada lebihnya, ya ada keuntungannya, namanya juga jual beli, harus ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan namanya bukan jual beli, tapi tukar menukar. Nah, di sini kategori riba itu biasanya dikhususkan pada pembayaran hutang atau saat tukar menukar barang yang sejenis. Yang tadi dicontohkan barang tukar menukar barang sejenis apa? Misalnya rupiah dengan rupiah, emas dengan emas, itu harus sama setara. Kayak gitu. Kemudian hukum riba itu adalah haram. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Coba Ibu minta dibacakan Arabnya oleh Sulistia. Hadir Sulistia? Ada Al-Quran di kamarnya? Atau di handphone? Halo Sulistia, apakah bisa mendengar? Ada, Bu. Coba, boleh Ibu dengar bacakan ayat 276 surat Al-Baqarah ya, Neng? Mangga, bacain dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Nah, itulah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dalil haramnya riba. Ya, dari yang tadi Sulistia bacakan, itu artinya adalah Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Gitu ya. Sebisa mungkin teman-teman jauhi riba. Misalnya Sulistia itu meminjamkan uang kepada Vika, misalnya kata Vika, Sulis punya uang nggak 50.000, terus kata Sulisnya ada nih, sok saya pinjamin, tapi nanti jadi 100.000 ya Vika. Nah, kan itu ada selisih 50.000. Kalau dalam selisih 50.000 dalam pinjam meminjam akadnya itu tidak boleh, dan itu 100% riba dan haram, tidak akan menjadi berkah untuk Sulisnya. Sama begitu pun Vika-nya, karena mau ya udahlah nggak apa-apa, daripada saya nggak dapat uang nggak apa-apa, ada kelebihan 50.000 juga. Nah, sama saja dua-duanya mendapatkan api neraka yang sangat panas. Terus misalnya di pinggirnya ada yang ngedengar, Anggi kan ngedengar kalau Sulis sama Vika itu mau pinjam meminjam dan ada kelebihannya. Nah, Anggi pun sama terlibat dalam satu komponen karena ada di dalam satu akad itu ketika melakukan akad. Harusnya Anggi bisa mengingatkan Sulis jangan ada kelebihan uang kalau dalam pinjam meminjam karena itu kategorinya adalah riba gitu. Seperti halnya teman-teman semua sekarang di farmasi mau jual beli obat boleh ada kelebihannya. Misalnya sekarang mau tapi ketika dalam jual beli obat itu tidak boleh memanfaatkan situasi atau alat-alat kesehatan ini. Contoh kemarin kita lagi krisis masker. Mumpung lagi susah kita mahalin dan sudah susah barang, itu tidak boleh. Itu tidak akan berkah. Gitu. Kemudian sekarang yang obat-obat cair ditarik, tapi ada yang butuh udah nggak apa-apa obat cair yang itu mau deh, teman-teman jual mahal, boleh jual belinya, tapi dengan keuntungan yang sewajarnya. Bu, boleh nggak mengambil keuntungan 100% dari modal? Boleh saja, karena tidak ada dalil yang menerangkan bahwasanya tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 50% itu tidak ada. Hanya saja dalam etika jual beli alangkah baiknya tidak boleh mengambil keuntungan tidak lebih dari 50%, itu etika. Tapi kalau untuk dalilnya itu tidak ada. Gitu ya. Apalagi kan kalau obat-obat generik kan ya
murah-murah. Kadang kalau di apoteknya cuma harga 7 ribuan, seperti antasidadin itu kan 7 ribuan yang cair. Tapi kalau udah kita ke dokter, nembusnya di apotek sana jadi 25.000 gitu ya. Boleh enggak? Silahkan saja, asal rinciannya jelas, keuntungannya apa saja. Gitu, ya. Dan kalau kategori riba di sini, apabila khususnya dalam pembayaran hutang dan tukar menukar barang yang sejenis itu tidak boleh dilebihkan atau ditambahkan. Ya, kemudian ada satu lagi dalilnya yang menyebutkan surat ada nanti dalil satu lagi dari surat Ali Imran ayat 130. Silakan sekarang Vika yang baca. Vika ada Al-Quran? Atau di HP-nya ada Al-Quran? Vika bisa mendengar Ibu? Halo Vika? Ya, jangan sampai nanti suara saya dikecilkan ya, jadi tidak terdengar apa yang saya omongkan. Vika bisa terdengar? Dengar, Bu. Ya, coba baca surat Ali Imran ayat 130. Boleh bacanya di handphone, boleh di Al-Quran. Ali Imran itu surat ketiga ya, ayatnya ayat 130. Surat ketiga ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ada apa? Modal apa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya kalau Terima kasih Vika. Tadi Vika telah membacakan dalil yang kedua dari haramnya riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la ta'kulur riba. Janganlah kamu memakan riba wado'afan dengan berlipat ganda. Dan wattaqullaha dan bertakwalah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, ketika dalam usaha kalau ingin mendapatkan keberkahan dan keuntungan itu harus dengan akad jual beli yang jelas. Ya, bukan berarti tidak boleh ada tambahan atau kelebihan, boleh ada tambahan dan kelebihan, bahkan harus ada untuk akad jual beli. Tetapi dalam jual beli tidak semuanya bisa membayar cash. Kadang suka ada kredit. Nah, biasanya penjualan kredit harganya suka berbeda. Suka lebih mahal. Contohnya, kalau kamu beli cash jam tangan saya nih 5 juta ya, atau 1 juta aja lah kalau cash mah gitu ya. Tapi kalau kamu kredit misalnya jam tangannya jadi 1.500.000 kan kamu bayarnya tempo. Nah, itu tidak boleh. Ada perbedaan harga antara cash dan kredit gitu. Bu, kalau misalnya dalam perbankan kan suka ada murabahah, itu suka kalau cicilan itu mahal. Ya, dan ketika beli karena kalian pembiayaan ke perbankan, mereka pun harus mendapatkan batik lagi, laba. Kalau laba boleh, tapi kalau membedakan harga itu tidak boleh. Gitu. Baik, sekarang lanjut. Macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada riba qard. Apa riba qard? Riba qard itu adalah tambahan yang diperoleh dengan cara memberikan pinjaman dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkan. Seperti tadi saya contohkan kepada Vika dan Sulis, ya, mereka saling pinjam uang, kemudian ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu dikatakan riba qard. Riba dalam pinjam meminjam atau dalam utang piutang, kan tidak boleh. Yang kedua adalah riba fadl.
Riba fadl itu adalah tambahan yang diperoleh dari peristiwa tukar-menukar barang yang sejenis. Misal, saya dengan siapa tadi ya yang ngaji itu? Ya, atau dengan Jehan lah. Ibu dengan Jehan tukar-menukar emas. Kan barangnya sejenis emas, barangnya emas logam sama Jihan pun emas logam, kemudian gramanya sama-sama 5 gram, kemudian karatasenya sama-sama 75 karat atau 75%, 15 karat misalnya. Sama sejenis banget persis, tetapi kata Jihan, Ibu tambahin dong 5.000 dari ini. Nah, itu tidak boleh ketika tukar-menukar barang sejenis ada tambahannya. Ya, kecuali misalnya tukar-menukar emas dengan perak. Pasti ketika Ibu punya perak, harganya lebih rendah dibandingkan emas, berarti Ibu harus menambahkan kekurangannya sehingga harganya setara dengan emas. Itu boleh, karena barangnya tidak sejenis. Kalau barangnya sejenis, ketika dalam tukar-menukar itu tidak boleh ada tambahan. Kalaupun ada tambahan, itu kategorinya adalah riba fadl. Ya, terus yang ketiga adalah ribayat. Ribayat ini adalah berpisahnya antara penjual dan pembeli dari tempat akad sebelum serah terima. Jadi nih, sebelum serah terima, belum ijab kabul, udah berpisah. Ibu misalnya sama Syahidah ya, dengan Syahidah. Syahidah, ini ya, Ibu beli pulpennya ya, Syahidah beli pulpennya. Terus belum juga kata Syahidah, oh iya Bu, mangga, belum juga tahu harganya ini berapa. Tiba-tiba Ibu lebihin harganya jadi 10.000 karena Ibu benar-benar butuh. Terus Ibu pergi aja berpisah. Hah, ini ada kelebihannya, kembalikan kelebihannya. Karena itu riba. Sebenarnya ribayat. Harusnya ketika jual beli itu yang betul dulu antara penjual dan pembelinya setuju dengan harganya. Ya, atau Bu sekarang mah kan sudah digital di Shopee. Oke, di Shopee juga sudah ada tertera kan harganya jelas. Bahwasannya pulpen merek standar ini 1.500, di bawahnya ada tulisannya. Kalian klik berarti kalian setuju dengan harga itu. Ya. Nah, kalau misalnya kalau di Shopee itu tidak bisa kita bayarnya lebih jadi 3.000 karena itu sudah by system, di sana sudah virtual account-nya adalah 1.500. Nah, itu tidak ribayat karena memang sudah sama-sama tahu dan penjual dan pembelinya walaupun tidak satu tempat, tidak bertatap muka, bukan di sini pengertiannya pembeli dari tempat akan sudah berpisah karena berpisah antara penjual yang e-commerce itu kan tidak satu tempat gitu ya. Nah, tidak, tapi kalian sudah mengklik, masukkan ke keranjang dan check out, itu berarti kalian sudah setuju dengan harganya. Arti dari berpisahnya antara penjual dan pembeli dari tempat akad sebelum serah terima itu biasanya jual beli offline atau jual beli langsung. Gitu. Kemudian yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penukaran yang diisyaratkan terlambat salah satu dari dua barang. Contoh maksudnya apa dari itu? Misalnya tambahan yang diperoleh karena keterlambatan membayar hutang. Karena itu riba nasi'ah disebut juga riba bertempo. Ya, lebih lama tempo orang yang berhutang maka lebih besar tambahan yang harus dibayar. Contoh sekarang yang sedang ramai apa? Bank Emok. Teman-teman tahu nggak Bank Emok itu apa? Tahu nggak Bank Emok? Hansa tahu nggak Bank Emok apa? Enggak, Bu. Bank Emok itu sama dengan rentenir yang sekarang sedang merajalela datang ke desa-desa, perkumpulan seperti arisan, padahal dia tuh meminjamkan uang gitu ya. Apabila terlambat pembayarannya ada dendanya. Bulan depan nggak bisa bayar lagi, nambah lagi bunganya. Nah, itu dikatakan dengan riba nasi'ah atau riba bertempo. Jadi kalau teman-teman meminjamkan atau menghutangkan apapun itu, baik barang ataupun uang, kemudian
melebihi batas waktu dalam pengembaliannya, itu tidak boleh ada kelebihan atau denda. Seperti kelebihan, nanti ya, kalau kamu minjem kerudung saya lebih dari seminggu, didenda per harinya 5.000. Karena pinjam-meminjam itu tidak boleh akadnya ada kelebihan seperti itu. Itu namanya riba nasihah. Nasiyah. Riba nasiyah atau kata lain adalah riba bertempo. Kan kalau rentenir gitu, misalnya ibu pinjam 1 juta. Nah, bulan depan itu ibu harus membayar 1.500.000. Itu belum terlambat ya, tapi kelebihannya saja 1.500.000. Kan harusnya ketika kita pinjam 1 juta ya kembalikan lagi 1 juta, karena kan akadnya pinjam meminjam. Yang dipinjamkannya adalah uang. Jadi kembalikannya sesuai apa yang dipinjamkan. Kemudian di bulan November ibu nggak bisa bayar. Ibu bayarnya di bulan Desember. Ada denda lagi tambahan 200, jadi 1.700.000. Nggak bayar lagi, tambah lagi 200, jadi 1.900.000. Terus makin sini semakin besar, karena ada bunganya lah istilahnya. Itu adalah katanya riba. Riba bertempo atau dalam penggunaan kartu kredit. Dalam penggunaan kartu kredit, kalau teman-teman tidak full payment, ketika kita belanja jam 5 juta, kita bayarlah 5 juta supaya tidak ada riba atau kelebihannya. Tetapi kalau dibayarnya nanti, bulan depannya lagi aja, itu bakal ada tambahannya. Nah, tambahannya itu dikategorikan riba bertempo atau riba nasihah. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, izin bertanya. Boleh. Dengan siapa? Misalkan ya Bu, ada kayak penjual buah gitu. Nah, si buahnya itu emang dari bibit yang sama, misalkan semuanya sama, tapi pas disortir itu di penjualannya itu berbeda harga, itu termasuk riba bukan ya Bu? Oh, kalau itu jual beli tidak riba. Tetapi ada kategori atau grade dalam penjualan. Kalau riba itu, kalau harganya sama, disamakan. Kan misalnya misalnya buah mangga, gedong gincu lah katakan ya. Gedong gincu ini mah udah matang semua, otomatis lebih murah harganya dibandingkan buah gedong gincu yang masih bagus. Karena apa? Resikonya kalau buah gedong gincu ini nggak dijual murah, itu akan busuk. Gitu. Beda halnya dengan gedong gincu yang masih mengkal. Dijual harga segitu juga tidak apa-apa. Kalau dalam jual beli ada istilahnya potongan atau diskon harga ya, dalam sortiran barang itu tidak jadi masalah. Dan bukan kategori riba. Yang jadi masalahnya apabila Anggi menjual buah-buahan tapi cacatnya disembunyikan. Itu bukan riba, tetapi jual beli najasi, yaitu jual beli yang kecacatannya atau penipuan. Catatannya, misalnya dijual buah pir ya, buah pir itu suka ada capnya kan di dalam buah pir itu, capnya itu dipakai untuk nutupin yang busuk sedikit. Berarti itu menutupi kecacatan suatu barang, itu tidak boleh Anggi kalau dalam jual beli. Tetapi harganya dibedakan dengan pir yang mulus. Sok Bu yang ini mah sekilo 15.000 weh. Nah, murah. Nuhun ini mah murah karena ia tabu hararideun sakedik tah ucapkan. Boleh. Tapi harus diketahui satu sama lain. Jadi jangan sampai nanti ada komplain ketika ada di rumah. Seperti pembahasan yang sebelumnya itu ada khiyar. Ada option atau boleh nggak khiyar dalam jual beli? Boleh, asal masih ada di tempat, atau kedua ada yang diperjanjikan, atau ada garansi. Itu boleh dibatalkan, atau khiyar, pilihannya. Boleh tidak jadi membeli. Misalnya, kalau ibu, misalnya ibu pulang nih ke Palembang, banyak yang jualan durian. Ya, duriannya udah tahu belum musim, pasti jelek-jelek duriannya. Terus ibu bilang, Bang, ini duriannya bagus nggak? Buka aja yuk di situ misalnya. Kalau misalnya bagus silahkan bayar, kalau misalkan tidak bagus tidak apa-apa, bayarnya setengah saja. Nah itu perjanjian, itu boleh. Dan itu tidak riba. Gitu ya Anggi, paham? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kalau dalam jual beli biasanya jarang ada riba. Riba itu kebanyakan dalam pinjam meminjam, dalam tukar menukar, tapi ada juga riba dalam jual beli itu. Ya, yang tadi yang dibedakan harganya kalau nganjuk tempo, kelebihannya itu dibedakan. Nah itu
yang tidak boleh. Jadi kalau harga nganjuk sama harga cash harus sama kalau menurut syariat. Gitu. Kalau mau dimahalkan, ya dimahalkan ketika bayar cash juga. Karena misalnya resikonya takut ada yang nganjuk, takut ada apa, nggak apa-apa. Yang penting jelas. Oke, ada lagi yang mau nanyakan? Ibu saya mau tanya, Bu. Ya, boleh, mangga. Sebelumnya mohon maaf webcam, Bu, agak gangguan webcamnya. Nggak apa-apa. Saya kan lihat di TikTok itu ya, Bu, tentang pinjaman online gitu, Bu. Ya. Kan itu biasanya bunganya tuh tidak masuk akal, misalkan pinjam 10 juta, jadi 16 juta, misalkan bisa aja gitu ya. Ya. Nah, terus saya lihat di komen ada yang bilang begini, kita lunasi aja hutang pokoknya yang 10 juta itu dan 6 juta sisanya itu kan bunganya tidak masuk akal, cenah. Terus katanya nggak usah dibayar aja, yang penting kita hutangnya udah lunas yang 10 juta itu, Bu. Apakah itu hitungannya udah lunas belum kalau secara agama gitu? Kalau secara agama sudah lunas. Karena dalam pinjam-meminjam itu yang dibayarkannya hanya pokok saja, tidak kelebihannya. Ya. Nah, kelebihannya itu apakah tertulis ada hitam di atas putih? Apakah tertulis di materai? Kan biasanya kalau online pinjol itu kan ilegal. Kita pinjam 5-10 juta, keterimanya cuma 8 juta. 2 jutanya kepotong admin. Belum lagi nanti bayarnya kita harus 16 juta. Nah, itu yang dikategorikan riba, tidak boleh. Makanya kenapa tidak boleh kita pinjam-meminjam online pinjol. Itu tidak boleh karena ada bunganya. Bunga itu dikategorikan dengan riba. Gitu, Ihsan. Dan kalau menurut syariah, ketika kita memenuhinya pokoknya saja, ya lunas. Tapi batalnya di mana? Batalnya Ihsan itu pinjam kepada orang yang salah. Karena di sana dia menggunakan sistem riba atau sistem bunga. Mau tidak mau, kamu sudah terikat dalam kategori riba, walaupun kamu hanya membayarnya pokoknya saja. Gitu. Gitu, Ihsan. Sama satu lagi, Bu, tapi ini mungkin lebih ke materi minggu-minggu kemarin sebelumnya, cuman saya lupa untuk menanyakan di forum. Ya. Kalau misalkan kayak minjam uang gitu ya, ada yang minjam uang, terus menggadaikan sawah, tanahnya misalkan sawah gitu ya. Nah, terus itu kan sawahnya tuh kan ditanam gitu, ditanamin padi, terus hasilnya tuh kalau ke kita yang meminjamkan uangnya semuanya itu halal gak, Bu, hitungannya? Misalnya, Ihsan itu ngegadein sawah ke ibu, ya. Nah, ibu tuh menerima hasil dari gadaian sawah itu boleh, tetapi harus perjanjian dulu di awal, karena ada barang sewa yang tidak bisa dimanfaatkan ketika digadaikan. Misalnya dalam perjanjian awalnya, ini saya mau gadaikan atau rohonkan sawah saya ya, Bu Ira, segini. Oh iya, boleh. Tapi dijaga, Bu ya, dengan baik, jangan ini mah hanya gadaian saja. Nah, itu usahakan kita menjaganya dengan baik dan tidak ada seizin pemiliknya, itu tidak boleh kita makan sedikit pun. Gitu, karena aslinya ketika barang gadaian itu kita harus dititipkan dengan baik, barangnya harus aman. Untuk hasilnya silahkan digunakan oleh peminjam, jangan oleh kita yang meminjamkan. Gitu, Ihsan. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Kalau mau pakai, kalau mau manfaatkan, itu perjanjian di awalnya dulu seperti apa. Nanti, Bu, saya gadaikan sawah ini, silahkan hasilnya Ibu pakai. Saya mah tidak akan pakai, baru saya boleh memakai. Tapi kalau tidak ada kata-kata itu, hanya menggadaikan saja, tidak boleh saya menikmati hasil dari barang gadaian itu. Itu harus dikembalikan ke Ihsan. Siapa tahu dari hasil barang gadaian itu Ihsan bisa membayar hutang-hutang dengan lunas. Gitu. Ya. Atau misalnya mau menggadaikan rumah, boleh nggak? Boleh. Karena barangnya tidak termasuk dalam barang penyusutan. Gitu, Ihsan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Dan usahakan, sekali lagi Ihsan, usahakan kalau ada barang gadaian, itu kita jaga dengan baik dan jangan dipakai tanpa seizin pemiliknya. Gitu ya, Ihsan ya. Kalau sama pemiliknya boleh, baru kita pakai. Kalau dipakai tetapi kan berasa barang, biarin deh itu mah barang gadaian saya, dan dianya juga, Ihsannya juga belum bayar ke saya, jadi saya boleh dong memakan, tidak boleh, itu haram.
memakan barang gadaian itu, gitu. Karena itu tidak ada perjanjian di awal dari Ihsan ke ibunya. Jadi usahakan tidak memakan sedikit pun dari barang yang digadaikan. Gitu. Begitupun ketika teman-teman menggadaikan emas di pegadaian, sebelum misalnya sebelum emas itu masuk ke dalam lelang, berarti masih milik kita. Begitupun sawah, sebelum Ihsan tidak ada kata-kata, Bu, saya tidak bisa membayar, silahkan aja bawa sawahnya. Silahkan, berarti itu sudah jadi milik saya, baru boleh digunakan hasilnya. Tapi kalau selama dia masih mampu membayar, itu masih barang gadaian, itu tidak boleh dipakai. Baik itu motor, sawah, rumah, atau yang lainnya tanpa seizin pemiliknya. Jadi di garis bawahnya itu adalah izin dari pemilik barang yang menggadaikan. Gitu, Ihsan. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, baik. Nah, sekarang ada jual beli murobahah. Nah, tadi itu mudorobah. Kalau mudorobah itu adalah konsep modal usaha, ya, modal usaha. Kalau murobahah biasanya digunakan, murobahah itu adalah akad untuk jual beli. Kalau mudorobah tadi bagi hasil akad untuk modal kerjasama. Nah, kalau untuk jual beli, akadnya apa? Murobahah. Murobahah asal katanya adalah aribun, yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Tadi sudah saya jelaskan, boleh dalam jual beli ada kelebihan atau keuntungan. Bahkan harus dalam jual beli mah, gitu. Karena kan memang jual beli mah sewajarnya, selayaknya ada keuntungan. Gitu. Kemudian seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275, ini adalah potongan ayatnya, ini adalah menjadikan hukum bolehnya jual beli murabahah ini adalah surat Al-Baqarah ayat 275, ini harus dihafalkan, takutnya nanti ada di ujian. Ya, di sini kan artinya wa ahalallahul bai'a wa haramur riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus berhati-hati ketika bermuamalah. Nah, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling ridho. Nah, Bu, boleh nggak jual beli kayak di PSK gitu? Tahu nggak PSK? Perempuan pekerja seksual itu kan jual beli dirinya atau sewa menyewa. Masuknya sewa menyewa atau jual beli, Vika? Kalau PSK itu. Halo Vika? Atau ke cowok aja deh saya nanyanya. Ke Ihsan aja. Ihsan. Ada Ihsan? Masih hadir? Ya Ibu, maaf tadi ganggu. Ya, Ihsan, menurut Ihsan, PSK itu jual beli atau sewa menyewa? Ini secara ininya aja. Sebelum kita belum berbicara Islam ya, tapi secara kasat mata itu jual beli atau sewa menyewa? Jual beli jasa sih Bu, kalau di luar Islaminya ya, lebih ke jasa sih. Jual beli jasa ya. Nah, halal atau haram Ihsan? Kan antara jelas haram. Jelas haram Bu. Jelas haram, tapi kan antara minkum sama-sama ridho. Tidak, bukan sudah dalam Al-Quran jauhilah zina Bu. Jangankan langsung ke hubungan itunya ya. Bahkan ke menjalin hubungan dengan lawan jenis pun kalau belum haramnya kan tidak boleh. Subhanallah ya, Ihsan sudah paham. Bagus Ihsan. Betul. Memang kalau dalam konteks berbicara tidak Islami itu adalah jual beli jasa ya. Tetapi Bu, halal lah kan antarodin minkum, kan kata Ibu juga syarat jual beli sah itu adalah antarodin minkum, saling ridho satu sama lain. Ya betul, tapi objeknya halal atau tidak? Kan tidak halal objeknya. Berarti tidak dikategorikan jual beli Islami, itu tidak boleh dikategorikan jual beli murabahah atau jual beli jasa atau ujroh nantinya sewa menyewa ijaroh gitu ya.
Nanti kan diburuhan gitu ya. Nah, itu tidak boleh karena batal. Batalnya di mana? Di objeknya. Objeknya barangnya itu tidak halal, sangat haram. Walaupun antarodin minkum. Makanya dalil antarodin minkum, saling ridho satu sama lain itu tidak bisa dijadikan dalil yang semuanya boleh karena antarodin minkum. Tetapi dilihat dulu objeknya halal atau tidak. Dalam jual beli misalnya kita sudah menjauhi riba, tapi sudah menghalalkan jual beli. Terus tetapi dalam jual belinya tidak antarodin minkum, tetap batal jual belinya. Jadi dalam jual beli juga harus antarodin minkum, harus ridho satu sama lain. Biasanya yang suka banyak nawar itu perempuan nih ke pasar kaget. Misalnya Sarah itu mau beli sepatu di pasar kaget, harganya itu udah ditulis obral 35.000. Namanya perempuan ya, kalau tidak nawar teh penasaran, ditawar sama Sarah, memang 25 aja lah mang, tuh biasa atuh neng, tulisan aja terus 35.000. Biasa atuh mang, dari juga di supermarket wae emang mah biasa ditawar. Oh terus ada debat gitu ya, ada debat akhirnya sama emangnya dikasih harga ya sok neng nggak apa-apa lah 25.000. Si neng mah gelis tapi ngecrek we terus mulai ini nawar sok. Nah tanya oleh Sarahnya, Mang Rido ente harga 25.000. Kalau nggak Rido mending kita nggak jadi belinya walaupun kita sudah dapat harga yang telah kita inginkan, karena dalam jual beli pun kita harus saling ridho satu sama lain. Ketika harga itu sudah ditawar dan sudah sesuai dengan harga yang kita inginkan, tanya balik, Mang gimana Rido sok weneng, insya Allah barokah. Baru itu diambil barangnya. Tapi kalau si Mang yang ngeculis aja nggak ikhlas, itu jangan diambil. Cari barang lain daripada kita selisih 10.000, tapi tidak menjadi barokah. Ya. Oke. Nah yang ini ada akad salam, kemudian ada akad istisna. Kita langsung saja ya. Ada salam, ada istisna. Ada akad salam, itu akad jual beli juga, istisna akad jual beli juga. Perbedaan akad salam dan akad istisna, salam dan istisna itu adalah akad yang adik kakak, sama-sama akad pesanan. Sama-sama kalau bahasa sekarang mah inden, gitu ya. Tapi bedanya kalau istisnaun itu arti awal katanya dari sana, tambahan ada huruf alif, sin dan ta. Jadi alif dan ta. Jadi istisna gitu ya. Alif, sin dan ta. Itu artinya yang ingin dipesankan gitu. Jadi pesanan tapi yang ingin dipesankan. Maksudnya istisna itu adalah akad pesanan tetapi edisional, ada tambahannya. Pesanan yang bukan sewajarnya. Misalnya aja Sarah itu kalau salam itu pesanan yang sewajarnya, kursi ya kursi, begitu bentuknya kursi. Tapi kalau kursi ada yang pengen ada tempat minumnya, ada mejanya, itu termasuk ke dalam akad jual beli pesanan istisna. Karena ada edisionalnya, ada tambahan lainnya gitu. Kalau nggak ada tambahan pesanan tapi tidak tambahannya itu adalah salam. Nah, misalnya kalau jual beli Sarah, misalnya nih, Sarah mau ngejahit baju kebaya ya. Bajunya pengen di lehernya pengen ciamik, ini kancingnya pengen begini-begini. Itu istisna atau salam, Sarah? Akad jual beli pesanannya. Masuk kategori istisna atau salam? Kalau misalnya pesanan, tapi ada syaratnya pengen ada kancing ciamiknya, pengen tangannya bergelombang, itu apa? Istisna. Istisna, oke, pintar. Tapi kalau misalnya Sarah beli baju langsung di Baltos yang udah jadi, itu apa? Istisna atau salam? Salam. Bukan, jual beli. Tidak dipesan. Ya, awas nanti teman-teman terkecoh ketika ada pertanyaan seperti itu ketika ujian. Karena istisna dan salam itu adalah
jual beli pesanan. Cuman bedanya kalau istisna itu pesanannya sesuai keinginan. Tapi kalau salam, pesan inden misalnya kayak motor ADV. Motor ADV kan nggak ada, tapi harus inden sebulan. Oke, motor ADV kan seperti itu bentuknya. Berarti itu adalah pesanan salam. Tapi kalau misalnya mau ADV tapi pengen belakangnya pengen ada kayak magic command apalah, ada tempat senderannya gitu ya. Kemudian harus ada gini, berarti itu adalah akad istisna. Bisa dipahami ya, Sarah ya? Tapi kalau kita beli barang yang jadi sudah ada, berarti jual beli biasa saja murabahah. Ya, tidak ada pesanan, tidak ada sewa menyewa, langsung dibeli di sana dan ada keuntungannya langsung. Jadi itu adalah jual beli biasa saja atau murabahah. Nah, itu dari salam dan istisna. Nah, syarat-syarat jual beli salam itu salah satu bentuk jual beli, oleh karena itu untuk sahnya berlaku syarat jual beli yang ditambahkan syarat akan diperjelas dengan adanya roksul atau pembayaran. Contohnya, kalau kita jual belinya istisna atau salam, halo, oh mati ya? Jaringannya jelek, Bu. Jaringannya jelek ya? Sebentar. Ada suara saya? Ada, Bu, cuma agak putus-putus. Ke freeze nggak ya? Kalau saya sih ngeliat wajah saya ke freeze. Sekarang putus nih. Iya, Bu, putus-putus. Aduh, gimana ya ini ya? Saya udah pakai ini, padahal sudah pakai LAN. Kayak gini aja deh. Sisanya silahkan teman-teman baca di buku fikih muamalah untuk nanti UTS siapkan karena offline UTS-nya silahkan ya. Mohon maaf ini terputus.